ada banyak fonem, namun fonem ini bisa dibagi menjadi dua, fonem segmental dan suprasegmental. Ini akan terus saya ulang karena memang kajian untuk fonologi ini fonem. Kalau kajian dari fonetik ya fon gitu ya. Jadi memang kalau berbicara di fonologi, di buku manapun yang fonologi, pasti yang akan banyak muncul adalah fonem gitu ya. Ada fonem segmental, ada vokal, konsonan, semivokal, namun juga ada yang membaginya menjadi vokoid dan kontoid. Semivokalnya masuk ke dalam bunyi kontoid. Kemudian ada fonem suprasegmental, yaitu berupa tekanan, nada, dan durasi. Nah, sayangnya di bahasa Indonesia tekanan seperti gunah mungkin ya dalam bahasa Arab, atau iklab dalam bahasa Arab. Kemudian nada, kita tidak punya nada. Nada itu ada di bahasa Thailand, Mandarin gitu ya. Kemudian durasi ada di bahasa Arab ya. Harkat nih kalau dalam bahasa Arab. Jadi kepanjangan vokal itu mempengaruhi makna. Nah ini fonem secara umum. Kemudian Ibu maaf ya, nasinya tidak kelihatan Bu. oh alah. Sip, terima kasih. Saya coba ulang lagi. Fonem ada segmental, ada suprasegmental, dan kemudian pembagiannya vokal, konsonan, semivokal. Yang suprasegmental tekanan, nada, durasi gitu ya. Oke, kita masuk pada silabel. Jadi setelah fonem, lingkungan yang lebih besar dari fonem itu adalah silabel, atau satuan yang lebih besar dari fonem adalah silabel. Jadi teman-teman, kalau dalam linguistik yang pertama akan ditanya kalau teman-teman melakukan penelitian, satuan bahasa yang ditelitinya apa? Nah itu pertanyaan pertama biasanya ketika teman-teman ingin mengajukan penelitian soal linguistik. Teman-teman mau meneliti satuan apa? Apakah satuan bunyi font? Apakah satuan bunyi yang bermakna fonem? Apakah silabel? Silabel itu satuan bahasa yang terdiri atas konsonan dan vokal, atau hanya vokal saja begitu ya. Kemudian satuan yang paling besar setelah silabel adalah morfem. Kemudian kata, setelah kata frasa, setelah frasa klausa, setelah klausa kalimat, dan kemudian wacana. Jadi satuannya itu banyak dalam linguistik. Jadi betul ya. Jadi teman-teman ketika mau melakukan penelitian nanti, kalau mau ngambil skripsi, mau mengambil proposal penelitian untuk linguistik, pertanyaan pertamanya adalah satuan bahasa yang ingin ditelitinya apa? Gitu ya. Kemarin itu ada beberapa senior Anda yang berkunjung ke rumah saya. Judulnya sih silaturahmi, soalnya curhat soal skripsi. Ini silaturahmi, iya Bu, betul ini silaturahmi. Silaturahmi ini isinya apa? Begini Bu, jadi saya ini skripsi saya tentang ini dan sebagainya. Terus saya kembalikan ke pertanyaan yang tadi, pertanyaan yang awal. Ini satuan yang mau diteliti apa? Kalau saya Bu pakainya, saya pakainya semiotik, saya pakainya pragmatik. Oke. Semiotik satuannya apa? Satuannya tanda-tanda apa? Wujud tanda. Wujud tanda itu bentuknya bisa kata dan bisa juga frasa. Oke, berarti satuannya adalah frasa dan kata. Udah tuh ketemu. Ya, berarti itu yang dibahas. Itu yang diteliti. Itu yang dijadikan data penelitian. Dalam fonologi itu juga sama, satuan yang mau diteliti apa? Apakah font? Kalau font berarti yang dikaji adalah dari segi fonetik. Kalau fonem berarti yang dikaji adalah fonologi. Kalau misalnya teman-teman mau melihat satuan yang lebih besar, misalnya silabel, maka itu juga masuk ke dalam fonologi gitu ya. Oke, jadi kita masuk pada silabel. Silabel ini satuan, nanti kita lihat ya bagaimana cara memecah silabel. Tapi begini, silabel ini ditentukan atau dilakukan atau disegmentasi berdasarkan dua dasar. Yang pertama ada teori sonoritas, artinya suatu rangkaian bunyi puncak yang diucapkan teratur selalu terdapat puncak-puncak penyaringan. Jadi ini teori sonoritas.
Jadi dalam silabel itu selalu ada puncak-puncak kenyaringan. Puncak-puncak kenyaringan itu selalu ditandai oleh bunyi vokal. Jadi teman-teman kalau merasakan sebuah kata atau membacakan sebuah kata, itu mesti ada bunyi yang puncak atau bunyi yang nyari. Nah, bunyi yang nyari ini itu selalu ditandai oleh bunyi vokal. Jadi dengan kata lain, ketika ada satuan bunyi bahasa yang diakhiri atau yang terdapat bunyi vokalnya, itu mesti silabel, begitu ya. Contohnya pada kata ayah, ayah, nah itu ada puncak penyaringan. Puncak penyaringannya ada di bunyi yah, juga. Oh berarti kata ayah kita bisa pecah menjadi silabel a dan yah. Kemudian misalnya grafologi, grafologi, grafologi. Kita rasakan pelan-pelan grafologi. Puncak bunyinya ada di bunyi a, o lagi, dan i. Grafologi, tuh kan? Itu adalah puncak-puncak bunyi. Nah, puncak-puncak bunyi ini merupakan penanda dari silabel. Dan ini menurut teori sonoritas. Kemudian yang kedua ada teori prominent. Selain terdengar ada penyaringan bunyi, ada pula jeda, gitu ya. Jadi teori prominent ini mengandaikan bahwa silabel itu ditandai oleh jeda. Jeda itu hentian atau adanya kesunyian. Jadi sunyi di antara dua bunyi. Nah, itulah jeda, gitu ya. Kalau nafas itu ada, kalau Anda menarik nafas itu ada satu titik yang memang dia hening sekali. Nah, itu jeda, gitu ya. Contohnya pada kata konteks. Konteks. Kita merasakan ada jeda di antara dua bunyi. Bunyi apa? Bunyi N dan bunyi T. Konteks, konteks, konteks. Nah, itu kan ada jeda ya. Berarti kata konteks, kalau kita pecah menjadi silabel, maka kita rasakan jedanya di antara N dan T. Berarti konteks menjadi silabel kon dan teks. Gitu ya. Jadi ada dua, katakanlah, apa ini namanya? Dua kriteria. Nah, dua kriteria untuk memecah silabel. Jadi ada silabel, ada dengan cara melihat puncak-puncak penyaringan, dan ada juga yang melihat dengan jeda atau merasakan jeda. Oke, kita coba dengan 4 kata di bawah ini. Cantika, ada Cantika ya? Halo Cantika? Hadir Ibu. Iya Ibu. Cantika coba perhatikan kata selesai. Nah, selesai ini kalau kita pecah menjadi silabel apa saja? Bagaimana Ibu? Kata selesai coba pecah menjadi silabel. Halo? Halo? Ya. Mohon maaf Ibu, suaranya Saya ulangi lagi. Kata selesai coba dipecah menjadi, masih terputus? Iya. Masih terputus-putus nggak sekarang? Tidak Ibu. Oke. Coba pecah kata selesai menjadi beberapa silabel. Maksudnya suku kata gitu ya Bu? Ya, betul suku kata. Bisa? Diurai menjadi se, le, dan cai. Ya, betul. Jadi kata selesai kita bisa urai menjadi silabel atau suku kata selesai. Sip. Tadi Lutfi ya? Betul ya? Iya Ibu. Oke. Sekarang coba selfie.
Ada Selfie? Iya ibu. Oke. Mbak Imas mana? Coba pecah kata telegram. Le, dan gram. Oke. Sip, berarti ada 3 silabel di sini ya. T, le, dan gram. Oke. Di dalam kata telegram, apakah terdapat kluster? Selfie. Terdapat ya bu. Iya, betul. Apa? Silabel apa? Apa? Kluster apa? Maaf. Ayo. GR ya bu. Oke. Betul ya, terdapat kluster GR. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau coba ke Aisyah. Aisyah Amini ada ya? Iya ada ibu. Sip. Aisyah, coba pecah kata bandingkan menjadi silabel-silabel. Betul, ban, ding, dan kan. Apakah di sini ada kluster, Aisyah? Tidak ada bu. Tidak ada, betul ya. Kemudian Mikal, ada Mikal? Ada ibu. Sip, Mikal, coba pecah kata struktur menjadi silabel. Struk dan turbo. Oke. Dari silabel ini, dari kata ini apakah terdapat kluster? Ada ibu. Kluster apa? TR bukan ya bu? Atau ST? Itu betul ya, S, T, dan R. Jadi kasihan S-nya nggak diajak ya, diajak dong jadi kluster. Karena dia satu silabel. Jadi tadi betul ya, teman-teman sudah bisa memperoleh kluster dari katakanlah dari satu silabel. Jadi kluster ini adalah deret fonem yang berada dalam satu silabel. Oke, sip. Kita akan masuk pada ini bagian ini ya. Sebagian besar suku kata atau silabel terdiri atas satu bunyi sonor atau satu bunyi yang nyaring. Hal ini berupa vokoid gitu ya. Jadi dalam satu silabel mesti ada bunyi yang nyaring atau ada bunyi sonor. Nah, bunyi sonor yang tidak didahului kontoid dan tidak diikuti kontoid itu polanya V. Jadi bunyi sonor atau dalam hal ini vokal yang tidak didahului kontoid dan tidak diikuti kontoid itu polanya adalah V. Jadi pola silabelnya adalah V. Kemudian suku kata atau silabel yang hanya diikuti kontoid saja, maka polanya adalah VK. Sementara itu, bunyi sonor atau berupa vokoid yang didahului kontoid saja, maka polanya adalah KV. Kemudian, bunyi sonor yang didahului dan diikuti oleh kontoid namanya KVK, gitu ya. Bunyi vokoid yang berdiri sendiri atau yang berada setelah bunyi kontoid menghasilkan silabel terbuka. Jadi dalam hal ini pola V atau pola KV itu termasuk ke dalam silabel terbuka. Kemudian bunyi kontoid yang berada setelah bunyi vokoid menghasilkan silabel tertutup. Jadi yang kontoidnya atau bunyi konsonannya yang ada di akhir yang menutup bunyi vokal, maka itu disebut sebagai silabel tertutup. Jadi polanya bisa VK atau KVK. Oke. Kita akan beralih pada si tabel ini. Coba perhatikan baik-baik ya tabelnya. Nah, yang di atas itu adalah pola silabel K, V, K. K-nya diberikan tanda kurung karena boleh jadi hadir, boleh jadi tidak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa silabel bisa hanya terdiri atas satu bunyi vokal. Jadi inti dari silabel adalah bunyi vokal.
K di depan dan K di akhir ini boleh hadir, boleh tidak. Disesuaikan dengan pola silabel dalam sebuah bahasa. Dan K di sini kenapa hanya diberikan tanda kurung? Karena K di sini boleh jadi terdapat 1, 2, atau 3. Jadi K yang ada di awal dan K yang ada di akhir itu bisa lebih dari 1. Tapi nukleus itu 1. Nukleus itu 1. Makanya diftong itu dianggap sebagai satu bunyi. Karena bunyinya memang dianggap 1. Karena nukleus itu mesti 1. Karena V itu sebagai inti dari silabel itu mesti 1 gitu ya. Jadi kalau kita lihat elektron atau atom, dalam atom itu yang pertama ada nukleus yang menjadi inti dari atom, dan kemudian ada elektron begitu yang memutari atom. Nah, si onset, si konsonan ini itu seperti elektron, dia boleh jadi banyak gitu. Tapi nukleus sebagai inti dari silabel itu mesti 1. Kalau menurut pendapat di sini ya, pendapat di bukunya Mas Musni, kalau kita lihat seperti itu. Nah, mari kita lihat konsonan yang berada sebelum nukleus atau yang mendahului nukleus disebut onset. Jadi konsonan, untuk membedakan konsonan yang ada di akhir ya, konsonan yang berada di awal atau yang mendahului nukleus itu disebut onset. Sementara konsonan yang berada di akhir nukleus itu disebut koda. Begitu ya. Saya ulangi lagi. Dalam pola yang lengkap, katakanlah seperti pola lengkap tapi sederhana begitu ya, grafika konsonan vokal konsonan dalam pola silabel. Ketika kita konversi dalam pola fonotaktik itu adalah pola penjajaran fonem dalam sebuah silabel. Kaidah penjajaran fonem dalam satu silabel atau pola penjajaran fonem dalam silabel, maka dibedakan antara konsonan yang ada di awal dan konsonan yang ada di akhir. Konsonan yang ada di awal atau yang mendahului nukleus disebut onset. Konsonan yang mengakhiri nukleus atau yang berada setelah nukleus disebut koda. Ini bisa disingkat menjadi ONK. Onset, nukleus, koda. Onset, nukleus, koda. Paham ya di sini ya? Suara saya masih terputus nggak teman-teman? Tidak, Ibu. Nanti kita akan isi satu demi satu. Untuk contoh pada kata ayah, kita fokuskan pada bunyi A. A adalah silabel dalam kata ayah. Strukturnya adalah vokal atau V. Struktur fonotaktiknya adalah N, nukleus. Kemudian contohnya adalah ayah. Jadi silabelnya adalah silabel terbuka. Oke, nanti teman-teman coba belajar untuk mengisi ya. Coba Rido ada ya? Halo Rido. Hadir Bu. Sip. Coba perhatikan silabel si. Struktur silabelnya bagaimana? Si itu berarti bentar Bu. Jadi Oke, tinggal isi saja di sini. S itu bunyi apa? onset ya Bu. Bukan, silabel dulu. Oh, bunyi S itu kontoid Bu. Konsonan. Bunyi konsonan. Oke, I. I-nya vokoid atau vokal. Vokal, betul. Struktur fonotaktiknya tadi betul, tadi onset. Onset. Kemudian Terus nukleus. Oke, nukleus. betul ya. Si, pola silabelnya adalah kafi atau struktur silabelnya adalah kafi. Struktur fonotaktiknya onset nukleus. Kemudian jadi silabelnya apa nih? Terbuka atau tertutup? Tertutup ya Bu. Udah clear?
terbuka, terbuka. Si Terbuka. Oke. terbuka, Bu. Betul, terbuka karena diakhiri vokal ya. Oke, terima kasih Rido. Oke, saya mau mencari korban dulu. Korban selanjutnya siapa ya? Ya, Bu. Sip. Ahmad Zuhri, perhatikan kata ember. Dan perhatikan silabel M. Oke, silabel M itu struktur silabelnya apa ya? E-nya itu vokal, Bu. Betul. M-nya? F itu kontoid. Oke, konsonan, betul ya. Struktur fonotatiknya bagaimana? Yang E-nya itu apa tadi? N. Iya, N, betul, boleh. Ya, yang Ya. omset. Konsep di awal. Oh, yang omset di awal. Yang M-nya O. Hah? Apa? Yang M-nya O bukan? Koda ya. Konsep Koda. nuklus koda. Jadi O N K. Oke, jadi silabelnya apa? Terbuka, tertutup? Tertutup bukan, Bu? Tertutup, betul. Terima kasih. Oke, selanjutnya Aprilda. Aprilda. Ada Ibu. Oke, sip. Perhatikan kata tanpa dan perhatikan silabel tan. Kira-kira struktur silabelnya apa ya? Struktur silabel itu konsonan, Oke, terus? lalu vokal, Terus? konsonan, Oke. Struktur fonotaktiknya bagaimana? nuklus ya Bu. Nuklus di tengah. Selain sebelum nuklus apa? Konsep. Onset. Oke, kemudian? Dia itu silabelnya silabel tertutup ya Bu. Silabel tertutup. Oke, kita lihat dulu struktur fonotaktiknya onset, nuklus, dan satu lagi. Nuklus dan koda ya Bu. Nah, koda. Karena dia polanya KVK, berarti K di awal onset, V-nya menjadi nuklus, konsonan di akhir menjadi koda. Oke. Sekarang ini kira-kira terbuka atau tertutup? Terbuka ya Bu. Di akhir Yakin. Di akhirnya ada konsonan loh. Oh iya, tertutup Bu. Ah ya, oke. Tertutup. Sip. Terima kasih Aprilda. Ya Ibu. Saya mau ke Hesti. Hesti ada ya? Halo Hesti. Oke. Ayu deh, Ayu Indah Puspitasari. Halo Ayu. Iya Ibu. Sip. Ayu, perhatikan kata proteksi dan perhatikan silabel pro. Silabel pro, struktur silabelnya adalah Konsonan, terus, terus, vokal, oke. Struktur fonotaktiknya bagaimana? onset, Oke, betul. nukleus, Nah, betul. Ini terbuka atau tertutup? tertutup, Yakin. teks. Iya terbuka Bu. Terbuka, oke. Karena ini silabel yang diakhiri oleh vokal, maka ia jenisnya adalah terbuka. Oke Ayu, terima kasih. Kemudian, sini. Saya mau Iswahyudi. Ada Iswahyudi? Ada, Bu. Oke, sip. Iswahyudi, perhatikan kata praktis. Oke, terutama pada silabel prak. Silabel prak ini pola silabelnya bagaimana ya? Maksudnya struktur silabel ya? Betul, struktur silabel. Konsonan, Oke, konsonan, oke, vokal, oke, konsonan. oke, sip. Bagaimana ininya, struktur fonotaktiknya? Onset, Terus, onset, onset, oke, nukleus, oke. koda. Oh, ada, betul. Ini terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup, sip. Oke, terima kasih Miss Wahyudi. Saya mau ke Lulu Safitri. Ada Lulu Safitri?
Ada Ibu. Oke, lulus Fitri, coba perhatikan kata kompleks. Kompleks. Perhatikan silabel plex. Oke. Silabel plex ini kira-kira struktur silabelnya bagaimana? Flex. Berarti konsonan, Betul, konsonan, betul. vokal, Terus, konsonan, konsonan. iya sip. Struktur fonotaktiknya bagaimana? Konsep, Terus, konsep, terus, nukleus, betul, koda ya Bu ya? betul. Koda. Koda. Oke, ini terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup sip. Bagus sekali. Sekarang saya mau ke Reza tambah Fauzan Rafiki. Oke. Reza, perhatikan kata ekspor. Terutama silabel F. Struktur silabelnya adalah Vokal, oke. konsonan. Sip. Struktur fonotak Neus, ya. nukleus itu Neus, ya Bu. Sama koda-koda. koda. Oke. Tertutup atau terbuka? Tertutup Bu. Tertutup. Sip. Terima kasih Reza. Saya ingin ke Ratu Masyururah, betul ya? Masyruhah. Ratu Masyruhah. Oke. Halo Ratu. Iya Bu. Oke. Ratu coba perhatikan kata teks. Nah ini kira-kira struktur silabelnya apa ya? Konsonan, Oke. vokal, Oke. konsonan, konsonan. Ya betul. Kalau struktur fonotaktiknya bagaimana? Notatifnya itu Oke. On? Ada on? on Onset? Oke, kemudian? on n nu Nukleus, betul. Kemudian? ka ko ko Koda? iya koda sama koda Bu. Oke. Nah, kemudian apakah ini terbuka atau tertutup? Itu tertutup Ibu. Tertutup, oke. Terima kasih, Ratu. Iya Bu. Saya ingin ke Siti Nur Salwa. Ada Siti Nur Salwa? Ada Ibu. Oke, Siti Nur Salwa. Perhatikan kata strategi, terutama pada silabel stra. Pola silabelnya adalah Konsonan, terus, konsonan, terus, konsonan, kemudian, vokal. oke. Struktur fonotaktiknya adalah Onset, betul, onset, betul, onset, kemudian nukleus. nukleus. Sip. Ini terbuka atau tertutup? Terbuka Bu. Terbuka, oke. Sip. Saya ingin terakhir ke siapa ya? Coba Octaviana ya. Ada Ibu. Oke. Perhatikan kata struktur, terutama pada silabel struk. Kira-kira struktur silabelnya adalah Konsonan, betul, konsonan, betul, konsonan, betul, vokal, terus, dan konsonan. oke. Struktur fonotaktiknya adalah Onset, betul, onset, betul, onset, betul, nukleus, betul. dan koda. Oke, di sini terbuka atau tertutup? Tertutup Ibu. Tertutup, baik. Nah,
ini kalau kita perhatikan kurang lebih merangkum semua pola silabel dan semua pola fonotaktik yang ada dalam bahasa Indonesia. Baik bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa-bahasa asing. Nah, dari sini pun kita melihat adanya kluster. Ada kluster PR, ada kluster PL, ada kluster KS, ada kluster STR, ya, dan ada kluster-kluster yang lain. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa pola silabel yang mungkin atau yang diterima dalam sebuah bahasa itu seperti apa. Oke, saya lanjutkan. Kita sudah belajar tentang silabel dan fonotaktik. Sekarang kita masuk ke alofon. Nah, alofon atau variasi fonem atau realisasi fonem. Minimal satu fonem itu punya satu alofon, minimal ya. Satu fonem minimal memiliki satu alofon. Nah, di sini kita melihat yang pink, yang saya garis bawahi pink itu adalah bunyi vokal yang memiliki satu alofon. Nah, di bukunya Pak Mas Nur Musli ini memang membedakan antara E dan E sebagai sebuah fonem, makanya dia bentuknya strip gitu ya, atau tanda miring gitu ya, garis miring. Tapi kalau di buku yang lain, E itu dianggapnya hanya satu vokal, jadi bunyi fonem vokal ya, jadi E saja begitu ya. Tapi kita ikuti saja dulu. I itu punya dua alofon, ada I tinggi, ada I yang di bawah tinggi. Jadi dia sedikit rendah dibandingkan I. Nah, I yang tinggi open front dan tinggi ya, bukan low gitu, tapi high, bunyi vokal yang high. Nah, ini pada silabel terbuka. Ini kita, nah itu kan di sini pelafalannya cukup tinggi dan lebih terbuka begitu ya. Bedakan dengan pada silabel tertutup, minta atau kinclong, i-nya cenderung lebih rendah. Jadi ada i dan ada i yang seperti aksaranya itu seperti angka Romawi. Kemudian E menjadi E pada silabel terbuka dan E menjadi E pada silabel tertutup. Contohnya sore untuk silabel terbuka dan silabel tertutup nenek. Nah, E ini cenderung lebih terbuka ya, cenderung lebih bibir bawahnya lebih ke bawah lagi dibandingkan E. Kemudian ada E hanya punya satu alofon atau variasi fonem, yaitu E saja. Jadi baik di silabel terbuka maupun di silabel tertutup tetap E. Tipe dan bekerja tetap sama. Kemudian U, ada U yang monyong bulat, U, kemudian ada U yang tidak cenderung bulat gitu ya. Jadi dia cenderung lebih nyengir, lebih bibirnya itu tidak bulat lah pokoknya. Upah, buku, nah monyong kan mulutnya, tapi puncak itu tidak terlalu monyong atau tidak terlalu membulat. Jadi mulutnya tidak terlalu membulat. Kemudian ada A dulu ya, A hanya punya satu alofon. A meskipun di silabel terbuka atau di silabel tertutup bunyinya tetap A, jadi tidak ada perubahan. Jadi realisasi bunyinya hanya satu, alofonnya hanya satu, yaitu A. Kemudian O, ada O bulat, ada O yang separuh bulat. O bulat itu terdapat pada silabel terbuka, dan O yang separuh bulat itu ada di silabel tertutup. Contohnya pada kata toko dan rokok. Rokok, toko, O-nya bulat, toko dan rokok. Beda ya, rokok gitu ya. Di silabel tertutup, O-nya menjadi lebih setengah bulat. Oke.
dari sini kita bisa melihat pembedaan antara silabel terbuka dan silabel tertutup ternyata mempengaruhi variasi pelafalan fonem vokal. Jadi variasi pelafalan fonem vokal dalam hal ini dipengaruhi oleh salah satunya silabel terbuka atau silabel tertutup. Jadi pengetahuan kita tentang silabel terbuka dan silabel tertutup itu akan memudahkan kita untuk melihat apakah bunyi i-nya itu tinggi atau tidak tinggi gitu ya, atau agak rendah begitu. Oke, kita masuk pada alofon konsonan. Nah, di alofon konsonan ini pengetahuan kita mengenai konsep, nuklus, dan koda itu akan membantu kita untuk memahami perubahan bunyi pada bunyi konsonan. Kita mulai dengan bunyi p. Sebentar ya, saya izin dulu sebentar saja. Namun, ketika bunyi bilabial plosif berada pada posisi koda, maka plosifnya hilang. Sementara itu, jika bunyi bilabial plosif p ada pada posisi onset, maka ia tidak akan mengalami perubahan. Dia tetap menjadi bunyi bilabial plosif. Saya ulangi ya. Bunyi p adalah bunyi bilabial plosif. Bunyi p akan tetap menjadi bilabial plosif manakala ia berada pada posisi onset atau di awal suku kata. Contohnya pada kata pintu. Sementara itu, bunyi p akan berubah menjadi bunyi tak lepas, plosifnya hilang, bunyi tidak lagi menjadi bunyi bilabial plosif, tapi hanya bunyi bilabial saja, manakala ia menempati posisi koda. Tatap, nah tidak ada lagi plosifnya gitu ya. Sekarang lanjut kepada bunyi b. Bunyi b akan tetap menjadi bunyi bilabial plosif. Bunyi bilabial plosif bersuara. Bunyi bilabial plosif bersuara. Ada dia bunyi bilabial, dia plosif, dan dia bersuara. Nah, dia akan tetap menjadi bunyi bilabial plosif bersuara manakala dia ada pada posisi onset. Sementara bunyi b bila berada pada posisi koda akan berubah menjadi bunyi p yang bilabial tapi tidak plosif. Contohnya adab. Adab itu b-nya adalah b plosif dan bunyi bersuara. B itu bunyi bersuara. Namun ketika dia pada posisi koda, dia akan menjadi bunyi p. P ini adalah bunyi tak bersuara. P ini adalah bunyi bilabial tapi tidak plosif, gitu ya, tidak notup. Gitu. Kemudian bunyi t. T akan tetap menjadi bunyi alveolar, apiko-alveolar, manakala dia ada pada posisi onset. Namun, ketika pada posisi koda, ia akan berubah menjadi bunyi alveolar tapi tidak plosif. Contohnya pada kata lompat. Lompat gitu ya. Kemudian bunyi d, dia tetap menjadi alveolar atau bunyi apiko-alveolar manakala ia berada pada posisi onset. Namun, ketika pada posisi koda, bunyi d akan berubah menjadi bunyi d. Abad. Jadi bunyi d-nya berubah menjadi bunyi d. Kemudian bunyi k juga sama, bunyi plosif. Dan plosifnya hilang manakala ia pada posisi koda, dan kadang-kadang digantikan oleh glossal stop. Yang plosifnya hilang contohnya adalah laknat, landak, tapi pada kata kakak, bapak, pak, nah itu beralih. K-nya beralih menjadi glossal stop. Kemudian bunyi G tetap menjadi bunyi G manakala dia ada posisi onset, dan bunyi G akan berubah menjadi bunyi K
tak plosif manakala ia berada pada posisi koda, gitu ya. Budek, 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 budek. Nah, budek, budek sama tuh. Bunyi gehnya berubah menjadi bunyi ka. Karena apa? Karena ia berada pada posisi koda. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat perubahan bunyi bahasa, perubahan fonem atau yang menjadi alofon, begitu ya, perubahan fonem tapi tidak mengubah makna, itu namanya perubahan yang bersifat fonetis sehingga menghasilkan alofon. Ternyata alofon ini dilihat itu berdasarkan pada posisinya sebagai apa? Sebagai koda. Kalau kita lihat ya, perubahan bunyinya ketika manakala konsonan ia berada pada posisi koda. Nah, kemudian kita masuk ke S, Z, H, C, dan J. Nah, kalau kita lihat S, Z, H, gitu ya, itu hanya punya satu alofon, alofonnya tetap sama. Kemudian H, hantu. Namun ketika dia diapit oleh vokal Tuhan, H-nya jadi sedikit lebih ringan. Dan kadang-kadang bunyi H itu tidak diucapkan. Seperti pada kata lihat, tahu, jahit. Apakah kamu tahu? Nah, tahu itu tidak ada H-nya. Kemudian bunyi C dan bunyi J, cuci dan jantan. Itu hanya punya satu alofon. Selanjutnya sama ini M, N, N, R, itu hanya punya satu alofon. W dan Y juga hanya punya satu alofon. L punya dua alofon ya. Alofon L, lambat. L, lamino, bunyi lamino. Velar ya, kalau tidak salah ya. Bunyi velar. Velar atau palatal ya? Antara velar atau palatal ya. Kemudian Allah. Nah ini L-nya agak tebal. Ini pun Allah yang dilafalkan oleh orang Islam. Karena kalau kita mendengar bunyi Allah dalam yang diucapkan oleh orang Kristen, ia biasanya dilafalkannya menjadi Allah. Ya, Allah. Ya, demikian materi untuk hari ini. Tadi kita berbicara tentang yang pertama tentang fonem, kemudian tentang silabel, dan tentang alofon. Baik teman-teman, Kalau paham di bagian struktur fonotaktik Ibu. di bagian struktur fonotaktik boleh. Mohon maaf tadi ada keluar jaringan, kendala jaringan yang cantik. Iya ya, kuliah begini tuh kadang-kadang terlempar. Saya ini pakai wifi loh, Novi, soal struktur fonotaktik. Mana tadi ini dia? Oke. Saya share screen dulu. Nanti teman-teman kalau ada yang belum jelas di bagian tertentu bilang ya, agar saya bisa mengulanginya lagi. Oke. Kalau di sini kita melihat ada tabel ya, kita langsung masuk pada tabel. Oke. Bentar. Nah, ini dia. Pada tabel ini kita bisa melihat di bagian atas itu adalah struktur silabel. Jadi dalam silabel itu strukturnya apakah yang mengisi silabel itu konsonan atau vokal gitu ya. Jadi struktur silabel itu hanya memfokuskan diri pada isi dari silabel itu ada apa gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, dalam struktur silabel itu hanya mempertanyakan ini fonem yang menjadi anggota dalam satu silabel itu apa? Apakah fonem konsonan saja? Apakah fonem vokal saja? Atau ada konsonan yang lain? Jadi nanti polanya adalah kafika. Itu yang pola lengkapnya ya. Tapi Bu cuma V doang. Oh ya nggak apa-apa, berarti pola silabelnya adalah V atau huruf vokal. Jadi polanya itu hanya terdiri atas satu bunyi vokal. Nah sementara itu kalau pola fonotaktik kita melihat pola penjejeran fonem dalam satu silabel. Jadi kalau kita melihat nih di sini di bawah tabel yang biru kan ada tabel yang abu-abu. Ada onset, ada nuklus, ada koda, begitu ya. Nah di sini sebetulnya pola fonotaktik itu ingin melihat kira-kira kalau onset, jumlah onset dalam satu silabel dalam bahasa Indonesia itu berapa ya?
dan apa saja gitu ya. Kemudian koda juga sama. Konsonan yang menempati posisi koda itu kira-kira apa saja ya? Dan berapa banyak gitu? Berapa banyak? Apakah bisa lebih dari satu atau dua dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini di tabel yang ini, kita melihat bahwa ternyata yang bisa menempati posisi onset salah satunya adalah kalau dia bentuknya cluster atau deret fonem per. Oh, berarti ini adalah ini masuk nih ke dalam kaidah fonotaktik gitu ya. Ternyata p dan er itu bisa dijejerkan dalam satu silabel. Ternyata onsetnya boleh dua loh dalam bahasa Indonesia begitu ya. Orang-orang Indonesia mampu melafalkan satu silabel yang terdiri atas cluster. Clusternya ada dua fonem gitu. Kemudian ada flex gitu ya, ada KS. Oh, ternyata onset dalam bahasa Indonesia boleh, koda dalam bahasa Indonesia boleh terdiri atas lebih dari satu. Dua bisa nih. Ini bisa diisi oleh bunyi K dan bunyi S. Bunyi K dan bunyi S gitu ya. Oh, onsetnya ada dua nih, udah dua. Boleh nggak kalau onsetnya tiga? Kemudian kita cari, oh ternyata ada nih kata strategi. Di dalam kata strategi, terutama silabel stra, onsetnya lebih dari dua, dia ada tiga gitu. Nah, ini diisi oleh bunyi S. Onset pertama, onset kedua, onset ketiga. Berarti dalam bahasa Indonesia, cluster STR itu bisa diterima. Gitu kira-kira. Novi bisa dipahami? Bisa paham? Ibu, jadi onset itu konsonan, Ibu? Iya. Konsonan di awal? Betul. Onset itu adalah konsonan yang berada di awal atau sebelum nukleus. Nih, sama ya. Onset itu di sini. Nih, onset. Vokal, ini vokal, itu jadinya nukleus. Koda, ini konsonan di akhir atau konsonan yang berada setelah vokal, itu namanya koda. Gitu. Paham nggak, Novi? Iya, Ibu, sudah paham. Terima kasih, Bu. Sip. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Halo, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau nanya, Bu. Silakan. Kalau koordinasi itu bacanya koordinasi atau koordinasi aja sih, Bu? Nah, coba kita cek di KBBI ya. O itu diubah menjadi O. Jadi bahasa Indonesia tidak mengenal bunyi double vowel. Kita coba buka KBBI. Kalau dulu sih ini ya memang cara menulisnya koordinasi. Oh, oke. Koordinasi. Harusnya O-nya satu ini. Koordinasi. Koordinasi. Emang ada ordinasi? Coba koordinasi. Operatif. Oh, alat. Oke. Oh ya, saya sudah mengecek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memang ada ya bentuk meskipun kita melakukannya koordinasi ya. Coba koordinasi dulu. Karena memang secara pelafalan kita tidak mengenal kepanjangan vokal yang ditandai oleh double vowel. Teman-teman sudah bisa melihat KBBI punya saya? Ya? Belum, Ibu. Sudah ya? Bu, dengar Ibu. Dengar, Bu.
Apa teman-teman sudah bisa melihat KBBI yang saya buka? Sudah terlihat Bu. Udah Bu. Nah, kalau kita lihat, ini kan bahasa Indonesianya adalah kooperatif. Kita melihat di sini ada titik ya, berarti ini menandakan silabel ya, pemotongan silabel. Tapi titik di sini juga bisa melambangkan hyphenation atau pemecahan kata. Bahasa Indonesianya apa ya hyphenation itu? Hyphenation itu pemecahan kata yang digunakan untuk menjadi standar manakala penulisan dalam buku-buku. Jadi kalau dalam buku-buku untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong, maka digunakan hyphenation atau pemecahan kata gitu ya. Nah, pemecahan kata ini biasanya kalau ada apa itu namanya, imbuhannya yang dipotong. Nah, oke, kita masuk ke kata kooperatif. Dalam bahasa Indonesia yang bakunya adalah kooperatif. Saya juga baru bingung. Kooperatif, coba lihat Oxford Dictionary. Saya coba cek Oxford ya. Oxford Dictionary, dia jadinya apa nih? Cooperation, kooperatif, kooperatif. Oh iya. Jadi ini terambil dari kata kooperatif sehingga diambilnya jadinya kooperatif. Oke, di sini ada double vowel ya. Tapi double vowel di sini atau fonem vokal yang ganda di sini ternyata memang dilafalkannya satuan, jadi kooperatif, koordinasi gitu ya. Meskipun teman-teman biasanya bilangnya koordinasi atau koordinasi. Coba, ada yang menyebutnya, teman-teman sering mengatakan koordinasi atau koordinasi? Koordinasi ya. Koordinasi Bu. Betul, karena memang bahasa Indonesia tidak mengenal konsonan ganda sebetulnya ya. Konsonan ganda yang dilafalkan dalam satu silabel dan tidak mengenal konsonan ganda dalam silabel. Betul deh. Ini berdasarkan apa yang saya pelajari selama mengajar fonologi ya. Pada umumnya orang Indonesia itu akan mengatakan double vowel atau vokal ganda itu menjadi satu. Karena itu, meskipun tertulisnya adalah koordinasi, tapi tetap dibacanya koordinasi. Koordinasi gitu ya. Nah, ini dia problem yang saya pusingkan dari dulu. Kita curhat ya, nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kalau mengajar bahasa Indonesia itu memang ada kesenjangan antara bunyi dan tulisan. Ini yang menyebabkan bahasa Indonesia itu sulit untuk diajarkan. Beberapa hal itu sulit untuk diajarkan kepada orang asing karena apa yang tertulis itu berbeda dengan apa yang diucapkan. Padahal bahasa Indonesia yang kita pelajari itu adalah bahasa Indonesia yang kalau kita rujuk pada ejaan begitu ya, satu aksara satu bunyi, itu kan polanya dalam bahasa Indonesia. Dan pola bahasa Indonesia itu tidak mengenal double vowel atau double konsonan atau double vowel, vokal ganda ataupun konsonan ganda. Ketika pun ada konsonan ganda atau ada vokal ganda, maka dia tidak akan dilafalkan dalam satu silabel. Pasti beda silabel. Contohnya tadi ya, kooperatif, koordinasi. Meskipun pada umumnya masyarakat itu lebih memilih kata koordinasi dibandingkan koordinasi. Coba Cantika, kamu berkoordinasi dengan teman-teman untuk
mendaftarkan diri itu kok jadinya aneh ya. Coba misalnya coba Rido, kamu bikin dong koordinasi yang baik dengan teman-teman. Itu kayaknya agak janggal di telinga kita gitu ya. Nah, ini sebetulnya kesenjangan-kesenjangan antara pelafalan yang umum atau yang lazim dilafalkan oleh orang Indonesia dengan tulisan. Makanya, hal yang paling sering muncul dalam bahasa Indonesia adalah salah tik. Itu paling sering muncul. Salah tulis itu paling sering muncul. Misalnya dirubah, terus apalagi. Saya yakin kalau kita melakukan penelitian kecil-kecilan begitu ya, teman-teman mendengarkan bunyi dan kemudian dituliskan, ada yang sama tulisannya sesuai dengan yang baku, ada yang tidak begitu ya. Karena memang dalam beberapa hal, terutama dalam kata-kata yang diserap dari bahasa asing, itu lebih mempertahankan bentuk tulisnya dibandingkan bentuk bunyinya. Karena alasannya adalah dari pihak badan bahasa, bentuk tulisan dipertahankan agar penelusuran secara etimologis mudah dilakukan. Namun karena itu efeknya adalah ketika mempertahankan tulisan dibandingkan pelafalan, yang pertama akan terjadi banyak kesalahan tulis, gitu ya. Ketika kita lebih memilih kooperatif, koperasi ya. Kooperatif itu sama dengan koperasi sebetulnya akar katanya, tapi jadi koperasi kan, bukan kooperasi. Kemudian koordinasi, yang kita lazimnya mengatakan koordinasi dan sebagainya. Mungkin itu ya jawaban saya. Ini sebetulnya saya mungkin agak berseberangan dengan pihak badan bahasa dalam hal ini. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan. Tidak ada? Jika tidak ada atau dirasa Izin cukup. bertanya, Bu. Oke, Rido bagaimana? Tadi yang plosif itu berarti sama saja dengan konsonan letupan ya, Bu? Jadi setiap pengujarannya ada letupan gitu, Bu? Atau gimana? Iya, betul-betul. Iya, betul-betul. Plosif itu letupan. Plosif itu letup atau lepas, sama ya. Kata lainnya, plosif, letup, lepas itu sama. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Atau cukup pusing? Atau cukup? Jika tidak ada pertanyaan, saya mau masuk pada tugas terakhir. Sebelum kita masuk ke minggu depan, materi terakhir, dan setelah itu kita UAS. Tugasnya adalah teman-teman mencari kluster. Teman-teman nanti tolong mencari kluster dari setiap fonem dalam bahasa Indonesia. Nah, satu orang silahkan memilih satu bunyi, tapi konsonan ya, kluster pasti konsonan. Misalnya mengambil bunyi P, cari kluster dari bunyi P, baik yang menempati posisi onset maupun yang menempati posisi koda. Bu, kalau di huruf saya tidak ada kluster, teman-teman boleh berganti huruf gitu ya. Tapi jangan sampai sama ya, contohnya nanti kelihatannya ontek. Jadi teman-teman silahkan membuat kluster. Jadi nanti boleh bentuknya dalam bentuk tabel ya. Jadi silahkan flex pada kata flex gitu ya. Nah, ini adalah kluster yang menempati posisi O. Gitu. Silakan teman-teman cari. Kemarin itu Cantika nanya, Bu, ini saya melihat ada kolom tugas yang baru, kolom tugas kluster. Nah, ini tugasnya yang ini. Jadi tugasnya adalah teman-teman mencari kluster dari tiap huruf. Silakan pilih satu orang satu huruf dan kemudian cari
bisa menempati posisi onset atau posisi koda dari huruf tersebut. Misalnya huruf P, nih P itu udah ada ya, PR, kemudian PL, nah ini P. Kemudian kalau huruf K ada KS. KS biasanya menempati posisi koda ya kalau di sini ya. Terus S ada STR. Kemudian struktur juga STR ya. Struktur juga STR. Oh, ini bisa menempati posisi onset gitu. Nah, gitu. Bentuknya boleh tabel ya. Silakan teman-teman bereksplorasi untuk membuat tabel yang berisi cluster yang menempati posisi onset atau yang menempati posisi koda. Itu saja mungkin teman-teman untuk mengisi waktu luang kita. Teman-teman masih ada waktu sebelum perkuliahan ini berakhir, boleh digunakan untuk mencari cluster dalam bahasa Indonesia dan silakan pilih salah satu. Bu, caranya gimana? Nanti Cantika ya boleh bantu untuk mengocok, boleh dikocok, boleh dibagi begitu ya. Silakan teman-teman ambil satu bunyi vokal dalam bahasa Indonesia. Misalnya berdasarkan urutan absen juga boleh ya. Misalnya, yang silakan Cantika. Untuk katanya kita boleh pilih sendiri begitu Bu. Iya, boleh lah. Nanti teman-teman akan boleh gunakan KBBI, boleh gunakan yang teman-teman paham, boleh nggak masalah. KBBI sih lebih enak ya, jadi teman-teman kalau mencari cluster yang berada pada posisi onset akan lebih mudah dengan menggunakan KBBI luar jaringan atau KBBI luring yang bisa diunduh di Store ya, atau iOS. Begitu ya Cantika? Kayak gitu. Untuk katanya berapa kata Bu? Satu cukup. Satu contoh, satu cluster, satu kata boleh. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau cukup, teman-teman? Jikalau cukup, kita bisa akhiri perkuliahan kita dengan mengucapkan alhamdulillah.